Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal satu sesi, tapi ada 3 hal yang mesti saya lakukan. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah menuntaskan tentang bagaimanakah protective parenting secara singkat untuk anak usia 14 sampai 21 tahun. Dan yang tidak kalah pentingnya di bawahnya adalah bagaimana menangani problem perilaku pada anak. Jadi saya kira mudah-mudahan waktunya cukup ya. Bagaimana anak yang kemarin saya bilang sudah mulai berbohong, anak yang keluar kata-kata tidak baik, anak yang maaf sudah ada gelagat mencuri dan lain sebagainya. Jadi kita akan mulai, waktu kalau masalah 1 jam ya untuk 3 hal ini. Jadi kita akan mencoba secara singkat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada umur berapakah seorang anak tidak lagi tidur dengan orang tuanya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat memang aturan secara fix berapa tahunnya itu memang tidak dijelaskan. Namun kalau melihat dari bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam membuat anak itu mandiri, membuat anak tersebut untuk disiplin, berarti anak umur 7 tahun itu Bapak Ibu Allah Subhanahu anak sudah mulai diupayakan untuk tidur terpisah dari orang tuanya. Kalau ditanya kenapa? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan psikologis anak untuk lebih mandiri. Yang kedua, agar jangan sampai kemudian tanpa kita sadari anak melihat ataupun menyaksikan apa yang kita lakukan terhadap istri atau kepada suami kita. Ini berkaitan nanti dengan pendidikan seksologi para anak. Yang berikutnya, boleh mendidik anak untuk patuh dengan orang tua dengan cara menakut-nakuti anak tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, cara menakut-nakuti kepada seorang anak ini untuk jangka pendek memang terkadang efektif, tapi biasanya akan ada efek. Contoh, kita menakut-nakuti dengan hantu, ini menjadikan anak kita kemudian memiliki perasaan takut yang tidak berdasar ketika anak itu besar. Dan tanpa kita sadari ini ternyata ada peran kita. Padahal tidak semestinya kita takut kepada hantu. Sahabat Ikrimah bin Abi Jahal beliau mengatakan, dulu jin itu takut dengan manusia, tapi setelah melihat takutnya manusia kepada mereka lebih daripada ketakutan mereka, akhirnya jin jadi semakin berulang. Sebenarnya mereka itu lebih takut kepada manusia. Makanya kalau kita berbicara tentang alam jin menurut Al-Quran dan Sunnah, kalau jin memunculkan diri dalam bentuk apapun, biasanya mereka melakukan 2 hal: tidak berani dekat dan tidak berani lama. Karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Kalau sampai kemudian mereka muncul, maka hukum yang dipakai adalah hukum manusia. Artinya kalau dilempar sakit, ya, ditusuk dia bisa mati dan lain sebagainya. Jadi biasanya melakukan 2 hal demikian. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau kemudian kita jangan pergunakan metode menakut-nakuti, walaupun sekali lagi saya katakan untuk sesaat dia efektif. Komunikasi itu kan dianggap efektif kalau lawan bicara itu mau melakukan apa yang kita lakukan. Itu dikatakan komunikasi efektif itu kalau demikian. Kadang komunikasi itu tidak mesti verbal. Kalau mau contohnya, misalkan anak kita lari-larian, kita sedang bertamu, anak kita lari-larian, kemudian kita teriak, "Adek, jangan lari-larian." Tapi dia masih terus, berarti ini komunikasi verbal tapi nggak efektif. Kadang ada komunikasi yang tidak verbal dan itu efektif. Adek, atau ibunya mata kelotot, adek, ini tidak verbal tapi efektif. Jadi kita mau coba cara yang mana, efektifnya atau caranya?
Yang pasti sekali lagi bahwa saya melihat kurang setuju kalau kemudian dengan cara ditakut-takuti, apalagi dengan hantu. Tadi ini sudah saya jawab bagaimana anak laki-laki melihat aurat ibu dan mandi bersama. Tadi saya katakan ya, sebaiknya anak usia di atas 7 tahun jangan diajak mandi bareng, bahkan sebelum itu pun sebaiknya tidak. Ini saya jawab pertanyaannya kembali dulu. Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan kartun pada zaman sekarang ini berasal dari barat dan banyak yang tidak memberikan manfaat, bahkan menjauhkan diri dari ajaran syariat. Termasuk misalkan kartun yang ditampilkan itu babi sekarang ya. Itu Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari itu menjadikan anak-anak kita itu jadi akrab, familiar dengan makhluk yang satu ini. Jadi ini memang tidak tepat. Bagaimana caranya untuk menghindarkan anak dari kartun yang tidak bermanfaat, sedangkan bahkan teman-temannya TV, lingkungan sekitarnya sangat terikat dengan kartun. Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, tadi yang saya cerita orang tua yang komitmen mendidik anaknya untuk sholat subuh yang tadi saya bilang, itu orang tuanya sampai latihan untuk bisa cerita. Jadi dicerita bahwa kalau dia sudah bercerita kepada anak itu lebih memilih ngedengerin ceritanya daripada nonton SpongeBob di TV. Jadi dia berlatih bagaimana mimiknya, bagaimana merubah suara antara A dan B-nya, ya. Sampai kemudian anak itu lebih senang kalau ngedengerin cerita ibunya. Jadi intinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga kita cari alternatif. Bagaimana kartun-kartun yang lebih mendidik. Saya kira di Indonesia itu ada keluaran dari MCR masih kemarin Dr. Tias yang mengeluarkan kartun-kartun yang Islami. Yang berikutnya, Ustaz, apakah ada cara-cara Islami dalam mendidik anak yang memiliki kelainan seperti autis dan lain sebagainya? Ya. Apakah sebaiknya mereka masuk sekolah umum atau sekolah khusus? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini agak spesial saya cari-cari, maka jawabannya yang pertama, tuntunan Islam dalam anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang pertama adalah fahami. Fahami dalam artian bahwa tidak semua yang dilakukan oleh anak autis atau anak berkebutuhan khusus ini salah, tidak semuanya. Kita harus paham bahwa tidak semuanya ini adalah gangguan. Banyak juga yang mereka lakukan masih dalam kondisi sebagai anak-anak yang normal. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah telaten. Islam mengajarkan kepada kita untuk itqan, Islam mengajarkan kepada kita untuk telaten, sabar. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita itu akan diuji di titik lemah kita. Ada orang yang sangat ingin berbakti, ternyata orang tua atau ininya kok kurang bisa memahami dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu telaten. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bangkitkan rasa percaya diri anak. Bangkitkan rasa percaya diri anak, terus motivasi. Karena motivasi ini penting, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW itu biasa memotivasi sahabat Ibnu Abbas ketika lagi dibonceng bareng. Walaupun sahabat Ibnu Abbas ini masih kecil, tapi Nabi memanggilnya sudah ya ghulam, anak muda. Itu kan ada rasa percaya diri. Nanti kita lihat ketika usia 14 tahun, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak sungkan-sungkan untuk memuji di hadapan sahabat yang lain. Nabi memuji sahabat Ibnu Umar karena sahabat Ibnu Umar itu orang yang rajin sholat malam. Jadi bangkitkan rasa percaya diri. Yang berikutnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kenali minatnya. Apa minat dari anak yang berkebutuhan khusus ini? Tidak sedikit mereka yang berkebutuhan khusus, tapi ketika dikenali minatnya menjadi anak yang berprestasi. Tidak usah jauh, dekat rumah kami, itu dia punya anak berkebutuhan khusus. Ternyata orang tuanya melihat bahwa anaknya ini memiliki kecerdasan dari segi membuat pola. Dia suka gambar dan lain sebagainya. Akhirnya terus diasah, sekarang menjadi seorang desainer. Tapi dia memiliki kebutuhan khusus, tapi dia desainer. Coba kita lihat. Atau ada anak berkebutuhan khusus dan ternyata dia memiliki minat di bidang olahraga.
Jadi coba kenali minatnya. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang terakhir tentunya adalah bagaimana menciptakan rumah yang kondusif, ya. Bagaimana menciptakan rumah yang kondusif. Ada film Indonesia yang saya kira saya hanya nonton trailernya, tapi cukup menarik bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana seseorang itu kakak atau adiknya itu diuji dengan saudara kandung mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi bukan hanya orang tuanya, kakak adiknya, rumah juga harus kondusif di antaranya. Termasuk kondusif adalah menghindarkan anak berkebutuhan khusus dari hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Jadi termasuk bagaimana agar rumah itu kondusif. Contohnya adalah bagaimana colokan listrik, benda-benda tajam dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk di antara poin bagaimana menjadikan rumah itu kondusif. Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Subhanahu wa taala rahmati, ini pertanyaan yang kemarin sudah habis, ada 4 ya. Maka kemudian pertanyaan yang sekarang, mohon maaf kalau kemudian saya keliru dalam menentukan mana yang di awal, mana yang di akhir ya. Bapak Ibu Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama adalah tentang pertanyaan Nabi Ibrahim. Malam baro'a kaukaban, apakah itu meyakinkan Allah rohnya atau dia masih mencari rohnya? Mohon penjelasannya. Ini berkaitan dengan tafsir sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah yakin. Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah yakin, dan ini bukan dalam proses pencarian Tuhan, bukan. Jadi kita bahas nantinya di di tafsir. Hadis mendidik anak perempuan sampai dewasa. Dewasa itu ketika mulai haid, atau dewasa itu sampai usia 20-an. Seperti Indonesia sampai menjelang nikah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita melihat dari masalah dewasa itu, maka sebenarnya dari teks hadis tersebut adalah pada saat sampai dia itu dewasa, artinya sampai usia 20-an. Kenapa demikian? Karena inilah masa-masa seorang anak perempuan mendapatkan dasar bagi dia untuk memasuki jenjang rumah tangga. Pendidikan awal bagi seorang anak itu berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya. Gak usah kita cari contoh orang lain. Kita, bagaimana kita dulu dibesarkan, itu mempengaruhi ketika kita menjadi ayah atau menjadi ibu saat ini. Coba. Inilah yang nantinya ketika kita menikah, chemistry-nya ini harus ketemu. Kadang ada anak yang dibesarkan dengan begitu disiplin, atau suaminya dibesarkan dengan kondisi yang lebih permisif tadi, semuanya serba boleh. Ini yang kadang chemistry-nya gak nyambung. Ada seorang wanita yang dibesarkan dari orang tua PNS yang memang sudah jelas gaji sekian, peruntukannya sekian. Ada suami yang dibesarkan dengan keluarga pebisnis yang Masya Allah tingkat tawakalnya itu sangat tinggi. Ditambah lagi orang Betawi misalkan. Orang Betawi itu rezeki sekarang buat sekarang, besok mah ada lagi rezekinya. Ini yang kadang gak ketemu. Gak usah masalah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ada yang ngajak sedekah aja, suami yang dididik oleh orang tuanya untuk royal, bagaimana tawakal dengan rezeki, itu kan namanya mau nyumbang, pengen banyak. Istri yang dididik oleh orang tua yang PNS, ini suaminya boros. Suaminya berpikir istrinya apa? Istrinya pelit. Ini kadang kami istrinya gak ketemu. Ya. Jadi sampai umur segitu, tapi bukan berarti kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita tidak mengantarkan kepada mahligai pernikahan, ya. Cuma yang dimaksud ini pendidikan. Yang lainnya adalah kita tadi mengatakan, tadi saya katakan umur 21 tahun, anak itu sudah mulai menuju kemandirian dan tanggung jawab. Makanya dalam riwayat Fatimah curhat kepada Nabi, dia nggak punya pembantu, ngurusin kerjaan rumah sendirian, ya kan hadisnya begitu. Dia ngadonkan tepung sendirian, dia masak, dia cuci, minta kepada Nabi untuk kemudian diberikan pembantu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi nggak kasih pembantu, diajarin doa, baca subhanallah, alhamdulillah. Karena Nabi ingin menghargai Ali bin Abi Thalib, walau bagaimanapun itu suaminya. Nanti kita akan masuk, ya,
Ini sebenarnya tentang bagaimana training kita menjadi calon mertua sebenarnya. Sampai batas mana kita boleh masuk intervensi dalam rumah tangga anak kita. Allah takdirkan misalkan kita mampu, ternyata suami dari anak kita itu kehidupannya ya biasa saja misalkan. Apakah bijak kalau kemudian kita sulap semuanya, udah biar mama yang mengikat semua, rumah, mobil, ya dan lain sebagainya. Jangan salah, ya, tanpa harus menakut-nakuti. Banyak suami istri baru, artinya pasangan yang baru menikah dan mereka tinggal di rumah orang tua perempuan, mohon maaf, banyak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan seksual dikarenakan pressure, rasa tidak enak tinggal di rumah perempuan. Allah. Yang berikutnya, apakah sistem disiplin tidak harus di-adjust jika waktu 0 sampai 7 tahun? Yaitu kasih sayang, hak sebagai raja tidak sempurna, terlanjur dikasih disiplin, anak sudah 12 tahun. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tadi poin-poinnya itu bukan berarti dia kayak klasikal. Artinya ketika umur 7 tahun itu udah gak ada lagi kasih sayang, bukan. Ini fokus. Lintas fokus ini juga bisa, artinya anak sebelum umur 7 tahun sudah mulai dilatih kedisiplinan juga boleh, tapi porsi yang besar adalah bagaimana kasih sayangnya. Saya pahami. Jadi bukan berarti ketika sudah 7 tahun gak ada lagi kasih sayang, bukan. Benar-benar kayak tawanan, gitu ya. Tidak, ya. Kasih sayang itu terus, ya. Cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur 0 sampai 7 tahun yang dominan itu adalah bagaimana memuaskan kasih sayangnya. Walaupun kalau kita sudah mulai latih kedisiplinan, kemandirian itu sudah bisa. Makan sendiri. Kemarin kita masih ingat anak resleting sendiri, kemampuan motoriknya. Ngancingin baju, tali sepatu, ya, itu bisa. Tapi tadi bahwa yang dominan adalah masalah Bapak Ibu nanti adalah masalah kasih sayang. Yang berikutnya adalah bagaimanakah menjelaskan konsep apakah dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak usia 27 tahun yang selalu menanyakan di manakah Allah, mengapa Allah tidak dapat dilihat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya usul agar ibu-ibu yang punya anak di bawah 7 tahun itu punya grup WhatsApp yang isinya adalah sharing bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana sharing? Ada saudara saya, jadi saya baca judul bukunya bagus, saya hubungin, ternyata katanya masih familiar. Jadi saya nggak jadi beli, nanti aja pas acara keluarga saya tukeran buku dengan dia. Karena masih terhitung sepupu nggak taunya. Dia nulis buku tentang bagaimana menjawab pertanyaan balita. Anak itu kan kritis usia balita, saya tertarik nih. Akhirnya saya hubungin secara inbox, saya bilang, Mbak, boleh nggak saya beli order? Nggak tahu dijawab apa. Bang Agus, nggak usah beli, tadi kita ketemu pun. Emang ini siapa? Saya bilang, saya nggak tahu itu ternyata nama pena dia. Jadi tulisan dia nulis atas nama pena, nggak taunya saudara masih sepupu. Jadi saya pulang tanggal 18 dari Sydney, nanti tanggal 22 ada acara keluarga. Dia bilang, kan kita ketemuan Bang, saya juga pengen buku abang yang ini. Oke, saya bilang, kita bareng. Tapi paling tidak, Bapak Ibu kalau Subhanahu wa Ta'ala, ada grup WhatsApp untuk kemudian kita bisa saling share. Ini dijawabnya gimana? Kemarin saya cerita, ada anak yang kemudian oleh gurunya diajarkan, masih ingat? Kerja kelompok, kemudian kata gurunya, lihat, kalau kamu ngerjain tugas berkelompok lebih cepat kan? Begitu juga Tuhan kami, makanya Tuhan kami nggak satu, Tuhan kami ada beberapa. Nah itu kan gimana dijawabnya? Orang tuanya itu ngejawab untuk sementara, ya hebatan Tuhan kita satu bisa ngerjain semuanya. Mereka mesti bareng-bareng. Anak saya umur 13 tahun perempuan. Bagaimana jika next time suddenly dia mencintai laki-laki Australia yang non-muslim, alhamdulillah. Apa saran Pak Ustaz? Apa yang sebaiknya dilakukan saya sebagai ibu
untuk menghindari hal tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk di antara yang saya masih ingat 2009 ketika kunjungan ke sini. Anak ibu itu juga yang kemudian ditanya, kamu muslim? Iya, muslim. Ayah kamu muslim, ibu kamu muslimah. Kenapa nikah itu harus sama muslim? Gitu. Ini ternyata ditanya pas dia pulang, mami, kenapa mami muslim, ayah juga muslim? Emang nggak boleh? Nah, jadi kembali Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Yang ini saya sampaikan adalah bahwa ada dua pendekatan. Pendekatan talqin, pendekatan doktrin, dan ada Bapak Ibu Subhanahu wa taala pendekatan dialog. Kalau anak sudah mulai usia dialog, maka Bapak Ibu Subhanahu wa taala bisa dengan cara dialog-dialog yang menyentuh hati daripada anak. Nanti kakak mau nggak satu surga sama Umi? Kalau pengen satu surga sama Umi, nanti cari pasangannya yang bla 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 bla. Itu modelnya dialog. Tapi kalau modelnya doktrin ya kita keluarkan ayatnya. Saya kira dilihat bagaimana kondisi anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah 15 menit ya. Saya kira masih banyak pertanyaan, namun tentunya kita akan coba pending, kita akan selesaikan nanti di waktu yang lain. Ya, sesi atau baik. Kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika anak usia 14 tahun, maka anak berarti kebanyakannya adalah mereka sudah tua. Ketika anak usia 14 tahun, berarti anak itu sudah remaja. Ciri di antara anak remaja adalah independennya semakin tinggi. Independennya semakin tinggi. Mirip seperti orang naik mobil, tadinya dia penumpang, sekarang dia mau jadi supir. Ya. Jadi mirip orang yang tadinya dia penumpang, kalau penumpang bis, penumpang mobil, sekarang ini dia mau jadi sopir. Jadi dia mau independen, tapi masih belajar. Kalau namanya orang belajar mobil, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, itu kan masih kadang berartinya ngeremnya itu suka dada gitu, celuk. Ciri remaja itu begitu. Jadi anak baru mulai untuk lebih independen. Kalau dulu kita ada acara di rumah kawan, kita ada acara di rumah sahabat, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih kanak-kanak selalu ingin ikut. Bahkan terkadang kita sendiri sampai ada perasaan, kamu tinggal di rumah deh, ayah cuma sebentar, tapi dia tetap ingin ikut. Tapi ketika anak usia remaja 14 tahun, apa yang terjadi? Yang pertama dia akan nanya, anaknya ibu fulan ikut nggak? Kalau nggak ikut, aku di rumah aja. Sudah mulai, karena dia sudah mulai independen. Nanti di sana aku ngapain? Nanti di sana ustadznya bisa bahasa Inggris nggak mau? Aku ntar ngomong doang. I'm like idiot. Semua orang ngeliatin saya. Ya. Jadi anak usia remaja itu begitu, mulai untuk merasa independen. Yang kedua, ciri dari anak remaja itu adalah otaknya ternyata sedang di-reset, sedang di-set ulang, sehingga terkadang orang tua itu terkaget-kaget. Apa kebiasaan dulu ketika kecil seolah-olah gak ada bekasnya. Dulu sekolah di STI dia nih, tapi kok sekarang baca Quran susah, sholat subuh dibangunnya susah. Dulu padahal di Al-Azhar dari mulai TK, SD, maksudnya Al-Azhar Jakarta bukan Al-Azhar Mesir. Saya Al-Azhar juga, tapi ya. Jadi anak itu ternyata lebih di-reset. Ya. Dulu udah dibilangin ya bahwa tentang masalah musik, tentang masalah itu. Sekarang ketika usia gini, seneng bener.
Kita lihat yang di download K-pop semua. Ya. Padahal tadinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu senangnya Masyariqil Rasyid, bacaan-bacaan. Ini kenapa anak saya? Gak sedikit orang tua yang ngomongin Ustaz diruqyah aja anak saya. Ini bukan perlu masalah. Ya, jangan sampai kita keliru. Saya bilang masak semuanya harus keliru. Enggak. Ya. Jangan cari cinta kelihatan, jangan malaikat. Kadang guru-guru juga kadang bingung. Karena apa? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala karena sudah mulai berubah bagaimana konsentrasinya. Biasanya, mohon maaf, prestasinya juga berubah. Ya. Prestasinya juga boleh berubah. Lalu juara, sekarang mulai. Ya. Itu di antara ciri anak itu remaja. Yang pertama dia sudah mulai independen. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala otaknya itu sedang diriset ulang. Sehingga kemudian kebaikan-kebaikan yang dulu ditanamkan itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala jadi seolah-olah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kayak gak ada bekasnya. Kita terkaget-kaget, kita terbingung-bingung. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ini ciri anak 14 tahun, anak udah remaja. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala jangan salah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib umur 14 sampai 21 ini anak bagaikan kawan atau lawan. Dia udah mulai membantah. Tapi kalau memang kena, waduh, dia bantu cuci mobil bapaknya. Soleh bener anaknya. Adem kalau pas lagi dapat, ya. Adem, ya Allah, soleha bener, ya. Apalagi kalau ada maunya umur begini nih. Dia cuci piring, ya Allah anakku ini rajin betul. Ntar beli kerudung nih ya, nah ada maunya. Ya. Tapi kita lihat, kalau sepanjang kemauannya itu tidak bertentangan, kita mampu, tidak masalah. Tapi kalau kemudian kemauannya itu kita perlu pertimbangkan. Ya. Contoh misalnya dia cuci piring, minta boleh nggak aku liburan ke Singapura nonton konser? Nah, yang kayak gini dia, ya terus harus dipilah. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah pendidikan keimanan. Tidak lupa. Ya. Bagaimana menguatkan keimanan, kecintaan kepada Nabi dengan Al-Quran. Bagaimana menguatkan kecintaan kepada Nabi, kepada Al-Quran. Anak usia segini, saya katakan, mereka senangnya sudah mulai dialog. Maka peran ayah di umur segitu sangat-sangat penting. Bagaimana menguatkan kecintaan kepada Nabi, kepada Al-Quran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita mesti cari hal yang menarik dari Al-Quran, mesti cari hal yang menarik dari kisah Nabi. Mas, tahu nggak? Ini jangan dipakai doorpress. Surat yang ujungnya huruf sin semua. Anas. Oh iya ya. Wah, kita tertarik. Tahu nggak surat yang ujungnya huruf ro semua? Al-Qadar. Tahu nggak Mas? Dalam Al-Quran itu kata-kata al-hayah hidup dan al-maut artinya mati ternyata sama jumlahnya 150 kali dalam Al-Quran itu. Cari yang kayak gitu-gitu. Jadi anak menarik. Oh iya ya. Bapak Ibu pakai Qurannya Quran cetakan Indonesia dulu atau Quran Saudi? Dari Indonesia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau Quran yang dulu Indonesia, cetakan Indonesia yang dulu, ya, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu biasanya merujuk dari Quran terbitan kalau nggak Damaskus atau Al Azhar atau Kairo. Itu biasanya kan dia bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau ini adalah jilidnya, ya, itu biasanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kan begini tuh. Ini Fatihah, ini Al-Baqarah, betul nggak? Ya. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala
Biasanya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah itu cuma 4 ayat biasanya. Kalau Quran cetakan Saudi itu 5 ayat sampai ulaika humul muflihun. Al-Quran pojok. Ya. Kalau cetakan Indonesia dulu, cetakan CV Diponegoro, Bina Ilmu, itu banyak yang merujuk dari cetakan Damaskus, cetakan dari Kairo. Coba kita lihat lagi, coba Dedek, coba. Ya, kalau yang Quran dulu misalkan. Kalau Quran yang sekarang nanti saya kasih contoh. Emang kenapa ya? Coba dilihat. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Yang di sampingnya itu berapa ayat yang disebutkan? 4. Jadi ternyata para ulama itu bukan tanpa maksud. 7, 4 untuk menunjukkan Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Buka surat 47, yaitu surat Muhammad. Jadi paham? Dulu masih modelnya ain, 1 rubu, istilahnya kan begitu. Quran cetakan Saudi nggak ada lagi. Karena di sistem pojok, 1 juz, 10 lembar. Ada plus minusnya, kalau buat odoj mudah. Ya. Tapi para ulama itu ain itu bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Ya. Makanya suka ada ain, rubu, masih enggak? Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang atau tahu. Cuma cetakan Saudi itu ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh, sukun dalam cetakan Al-Quran Saudi itu ada yang separuh, ada yang penuh. Ya kan? Atau lupa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di yang penuh sukunnya bulat, itu tidak dibaca man atau tidak dibaca panjang. Contohnya ulul albab, di waw di atasnya itu bulat, artinya tidak dibaca panjang. Nah kayak gitu bisa kita ceritain, anak tuh jadi tertarik, jangankan anak-anak, bapak-bapaknya tertarik. Jadi gitu, nanamkan kecintaan kepada Nabi, kepada Al-Quran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat itu bukan saja baca, bukan saja menghafal, bahkan kepada sampai taraf para sahabat itu akrab dengan Al-Quran. Contoh, hadis ini, riwayat ini tidak bisa menjadi dasar hukum, saya katakan di awal, tapi dia bisa menjadi bukti bagaimana para sahabat itu akrab dengan Al-Quran. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, menurut engkau kapan Lailatul Qadar itu? Sekali lagi bahwa hadis ini tidak bisa menjadi hukum, karena Lailatul Qadar itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cari di malam ganjil di 10 malam terakhir, betul? Jadi ini hanyalah pendapat sahabat Ibnu Abbas. Ketika beliau ditanya kapan kira-kira Lailatul Qadar, apa jawaban beliau? Menurut aku, Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-27. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan sejahteralah malam itu, salamun hiya hatta matla'il fajri. Kata sahabat Ibnu Abbas, hiya artinya kan salamun, kesejahteraanlah. Hiya Lailatul Qadar itu, maka hiya itu adalah kata yang ke-27 dalam surat Al-Qadar. Artinya saking dekatnya para sahabat, sampai dihitung tuh Pak. Orang kan kalau lagi suka gitu, kita ada handphone kita lihat, oh ada aplikasi apa gitu ya. Jadi para sahabat tuh bukan saja baca, bukan saja menghafal dan tentunya mengamalkan, mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama mereka diperhatiin. Nah itu kan kita bisa cerita-cerita itu untuk menanamkan kecintaan kepada anak akan Al-Quran dan Nabi SAW. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyambung tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika anak mau remaja, ketika anak itu mau puber, saya katakan tadi gimana? Sudah mulai kita sampaikan, Mbak, nanti kalau tiba-tiba keluar darah, bilang sama mama ya, nggak usah takut. Itu berarti Mbak sudah menjadi wanita yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena perempuan ketika sudah haid berarti sudah diproduksi sel telur baginya. Ya kan? Tidak sedikit Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya,
wanita-wanita maaf sekali lagi yang harus datang ke dokter bidang onkologi untuk kemudian menormalkan lagi hormonnya karena headnya itu tidak normal, tidak sedikit. Jadi di sini harus kita tekankan bahwa sholat itu wajib. Begitu juga dengan hijab. Ya. Kadang di rumah masih merasa masih anak-anak, tiba-tiba datang tamu dari kita. Pada duduknya. Ayo. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dalam hadis ke-19 dalam kitab hadis Arba'in. Ketika Nabi membonceng sahabat Ibnu Abbas, itu Nabi memasukkan pesan menguatkan keimanan. Kata Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mintalah ketika engkau dalam keadaan lapar, niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan susah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini kan bagaimana menguatkan anak agar dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat nilai bagus, apa kita bilang? Alhamdulillah ya Mas ya, Masya Allah ya. Kita bersyukur sama Allah. Jadi Bapak Ibu kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ya. Bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ajari anak kayak ini untuk kemudian gemar bersedekah. Ya. Saya dulu masih ingat ketika dulu kuliah di Kairo. Ya. Saya masih ingat dalam suatu kelompok pengajian setiap minggu. Waktu itu senior kami itu bilang, kalau kita punya amal yang biasa-biasa, maka kita tidak istimewa nantinya di akhirat. Paham ya? Sholat, puasa itu kan biasa-biasa. Banyak orang yang melakukan itu. Betul kan? Jadi kata beliau, coba cari apa amal yang menjadikan kita nanti istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita itu diminta untuk punya amal yang istimewa. Nggak perlu kita ceritakan apa amal istimewanya. Jadi kita grup pengajian mingguan itu, tapi kita kayaknya bisa nebak, oh yang satu tuh, Masya Allah, dia itu nggak pernah pelit dengan waktunya. Ada adik kelas ingin bimbingan di kita kuliah, dia layani. Yang satu lagi kita perhatiin, oh dia punya kebiasaan setiap pagi dia memulai hari dengan sedekah. Jadi ada kotak di ruangannya dia masukin, atau setiap ke masjid mengawali hari dengan sedekah. Macam-macam. Coba itu kita ceritakan kepada anak. Atau mungkin juga kita perlu untuk kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kita memiliki apa yang istimewa dari diri kita. Jadi menguatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang istimewa dari dia? Kan kita maunya surga yang bukan biasa-biasa. Kita pengen surganya yang terbaik ya. Jadi kalau amal kita biasa-biasa, apa istimewanya di sisi Allah? Apa istimewanya di sisi Allah? Baik. Yang berikutnya Nabi SAW yang menarik, sempat berpesan kepada sahabat, burika ummati fi bukuriha, diberkahi umatku di waktu paginya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, anak usia segini ketika lagi libur itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala cenderungnya pengennya istirahat ya. Atau mungkin dia juga melihat ayahnya. Kalau pas lagi hari libur itu kerjanya ngukur tempat tidur, ngukur bangku. Ayah jangan tiduran mulu dong, pindah deh ke bangku biar rebah lagi. Ngukur. Itu ngukur bangku istilahnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan diberkahi umatku di waktu paginya. Jadikan di waktu pagi itu dia memanfaatkan agar fresh. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, anak usia remaja itu terjadi peningkatan daya makannya. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu
potensi dia, makanan dia dan lain sebagainya itu tidak dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat, maka yang timbul adalah macam-macam. Ya. Seksualnya tinggi, malas, khayalan. Makanya Nabi berpesan kepada anak-anak itu, diberkahi umatku di waktu pagi agar kemudian dimanfaatkan. Kita juga kan begitu. Kalau kita punya toko, bukanya siang, kesiangan, ya. Itu apa kalau kata orang Jakarta? Ya, rezeki udah sepatok ayam buka jam segini tokonya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidikan seksual. Memahamkan batasan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Bagaimana batasan pergaulan laki dengan perempuan? Kadang kalau di sini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kadang bisa kita jaga karena tidak terlalu banyak. Pas lagi liburan, wah, dengan sepupunya, wah, kalau kata orang Jakarta diuntel-untelan tuh di kamar, ya, bercanda. Karena dulu lagi kecil memang begitu. Tapi ingat, ini sudah mulai usia remaja. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk, saya ingin katakan, termasuk dalam masalah ini adalah, ini sempat terjadi di beberapa kota, di beberapa negara. Dalam memahamkan batasan pergaulan anak, kita juga perlu bijak. Maksud saya perlu bijak adalah gini. Sempat ada kejadian, kalau lagi acara-acara, anak itu kan, kalau yang misalnya Bapak Ibu tinggal di Perth, ya, itu dia akan grow up hampir berbarengan. Anak ini sepantaran, seusia, sebaya dengan anak bapak fulan, anak ibu fulan, gitu lah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada suatu tahap ketika mereka remaja, itu mereka udah gak mau main bareng dengan anak-anak kecil, betul gak? Nah, pada saat mereka remaja ini, kadang kalau bermain dengan anak-anak sudah tidak masanya, kadang kalau dibawa acara akhirnya ngobrol antar mereka, laki perempuan ngobrol. Kadang orang tua dapat masukan, Bu, malu dong, masa ibunya pengajian, bapaknya pengajian, anaknya tuh campur tuh ngobrol. Ya. Ini kita harus bijak. Apa harus bijaknya? Jangan sampai kita kemudian menjadi reaktif. Maka itu kan bukan murid. Ya. Apa yang terjadi adalah dia akan bingung. Katanya mesti ikut ke pengajian. Sekarang nggak boleh. Yang terjadi apa? Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia akan cari teman di sekolahnya. Pas teman di sekolahnya, kita bilang kamu cari jangan yang non muslim ya. Ingat, mereka dididik di sini. Mereka akan mengatakan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau gitu, aku akan tentukan siapa yang akan jadi teman saya. Lebih repot kita. Dulu kalau dia lagi main di sekolah kita telepon, nah udah sholat belum? Ketika cara komunikasi kita tidak tepat, handphone sekarang dimatiin. Ya. Perlu bijak. Jadi, karena tadi mereka lagi di riset nih, memahamkan, makanya bahasanya memahamkan batasan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Kalau yang tadi ketika umur 7, tadi saya katakan tegas tuh, karena memang usia begitu tuh mereka lagi disiplin. Lagi usia begini, itu mereka lebih kepada dialog. Kejadiannya seperti yang saya katakan, dan itu terjadi di beberapa kota, bukan saja di Australia, di Amerika. Itu keluhannya begitu. Akhirnya orang tua jadi kebingungan sekarang, karena anaknya sudah mengambil keputusan, saya yang akan memilih siapa yang jadi teman saya. Diajak ke pengajian, dia ngobrol sama anak teman ibunya yang juga aktivis pengajian, nggak boleh, katanya bukan muhrim. Ya,
Bisa dipahami? Ini harus hati-hati. Tapi dia main sama anak-anak udah bukan usianya. Jadi yang ada adalah memahamkan. Kalau modelnya doktrin anak umur segini, makanya umur segini itu dialog. Fase 14 sampai 21 itu tadi katakan anak itu clue-nya, tadi masih ingat materi sebelumnya, anak itu sedang mencari kawan. Nanti kita akan lihat dalam pendidikan psikologis ya, biar apa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kenapa demikian? Kenapa kita perlu memahamkan? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Taala, ketika anak itu sudah balik, ketika anak itu sudah bermimpi, ketika anak itu sudah kata Nabi SAW, rufi'al qalam, pena diangkat. Artinya kewajiban itu gugur kepada 3 orang. Orang yang tidur sampai dibangun, anak kecil sampai dia bermimpi, dan orang gila sampai dia berakal atau sembuh. Berarti kalau dia sudah balik, maka wajib bagi kita. Ya. Berikutnya pendidikan psikologis. Yang pertama, menjadi kawan dialog yang baik. Ini perlu ekstra Bapak Ibu. Ekstra sabar, ekstra jawaban. Dia akan kritis. Kita ngomong 1, dia ngomong 5. Apalagi katanya di sini anak itu di sekolah diajarkan sering presentation, diajarkan untuk kemudian berdebat, membantah, diskusi. Jadi ketika kita ngomong begini, kenapa nggak boleh? Kan begini, dulu sampai 5. Jadi kita keluarkan jurus pamungkas. Taat sama mama, wah gitu. Akhirnya udah nggak ngomong lagi dia. Tapi kita tidak menjadi kawan dialog yang baik. Yang berikutnya adalah mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, olahraga, ke library. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bagaimana potensinya. Kan anak usia segini tuh makannya juga lagi banyak, tenaganya juga lagi banyak. Maka Bapak Ibu harus sibukkan dia, olahraga apa, sehingga kemudian hari-harinya itu terisi dengan hal yang bermanfaat. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah mengajarkan mandiri, kerja keras. Mandiri yang dimaksud Bapak Ibu adalah anak sudah mulai apa yang menjadi tanggung jawab dia. Contoh yang pertama misalkan tempat tidurnya, kamarnya, tanggung jawab dia. Bagaimana kerapihannya, bersihnya. Atau kita sudah mulai bagi tugas, cuci piring dan ini anak. Atau kita bagi tugas, jaga adik, kakak. Jadi ada mengajarkan mandiri. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Taala adalah bagaimana kita mendidik psikologis menjadikan anak itu nyaman dengan kita itu nyaman. Bisa diajak ngobrol, nyapu, hobinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Abdullah bin Umar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Apalagi kalau dia sholat malam. Artinya sahabat Ibnu Umar itu dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau juga dimotivasi karena sempat Abdullah bin Umar itu miss sholat malamnya. Tapi Nabi melakukan pujian dulu agar kemudian terasa nyaman kepada sahabat Ibnu Umar. Jadi anak itu juga. Bagaimana anak kemudian dibikin memiliki rasa percaya diri. Di antara tantangan orang tua yang hebat adalah sering orang tua itu mengukur anak dengan dirinya. Itu di antara tantangannya. Lagi belajar matematika, kok bacanya nggak paham? Ayah dulu lebih susah dari
nggak bisa sih? Kamu beberesin kasur kan nggak bisa? Dulu mama, adik itu 6 sambil jaga adik, sambil ini. Ya. Sering kita itu kemudian membandingkan anak dengan diri kita. Jadi anak gak nyaman, dan kemudian anak jadi berkecil hati, jadi gak percaya diri. Nanti tanpa kita sadari, Bapak Ibu harus mengerti, ketika anak itu tidak merasa nyaman, efeknya adalah anak tidak terbuka dengan kita. Ketika anak ada rasa takut, anak akan menutupi atau anak akan belajar berbohong. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidikan akalnya. Bagaimana menanamkan tanggung jawab belajar. Kita ceritakan bagaimana para sahabat, para ulama-ulama, mereka itu Masya Allah belajarnya. Tidak pernah mengenal lelah. Biografi ini penting agar kemudian menanamkan kepada anak untuk belajar. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik adalah sahabat Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu, itu diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari bahasa Ibrani, untuk kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu mengajarkan kepada para sahabatnya memiliki multiple intelijensia. Bagaimana kecerdasan yang beragam. Bukan saja kecerdasan emosionalnya, bukan saja kecerdasan spiritualnya, tapi juga kecerdasan linguistiknya. Kita lihat. Saya nggak begitu ngerti tentang bagaimana otak kiri, otak kanan. Cuma yang pasti, ketika anak itu balance, anak diajari matematika yang saya ketahui. Matematika ini, di sini ada pakarnya katanya tadi. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya rasakan dulu saya lagi kecil itu dikasih itu cerdas tangkas. Ya. Itu ketika ayah pulang itu dikasih 30 soal. Diselesainya kapan terserah, pokoknya pagi sebelum berangkat ke kantor diperiksa. Kalau salah 2, ntar sore berarti jadi 32 soal. Waktu itu sempat ibu saya nanya, ini ntar Agus mau ke pesantren, matematikanya gimana? Biarin, ntar ada manfaatnya, kata bapak saya. Ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanpa kita sadari, matematika itu selain kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam keseharian, dia mengajarkan kepada kita cara berpikir runtut. Cara berpikir runtut. Oh, kalau kemudian begini tuh, ini dulu dikurangin baru dikali dengan dibuat dari yang dikurungan. Itu akan mengajarkan kepada kita untuk berpikir runtut. Itu saya rasakan. Kalau untuk menentukan bahan ceramah, ini kita mau gimana dulu? Apakah dari yang kecil dulu kemudian kita luaskan, atau dari masalah yang luas kemudian kita lebih spesifikkan? Itu terbantu. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pendidikan akal. Jadi anak disuruh baca, ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, anak itu kalau banyak baca, wawasannya akan luas. Ini akan terlihat ketika anak itu ngomong. Beda dengan anak yang jarang membaca. Coba kita saksikan. Dia wawasannya luas, ya. Ketika kita ada sahabat, kita ada saudara, anak itu mampu jadi ngomong dengan sahabat kita itu nyambung. Kalau kita kadang suka dimatikan kemampuan ini dengan kata-kata kecil-kecil tua, padahal tidak, ini wawasannya itu luas. Coba bagaimana kemudian anak dirangsang untuk banyak membaca, berlatih untuk berpikir runtut. Jadi kembali ini adalah pendidikan akalnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu berkaitan dengan pendidikan anak. Kita masuk sedikit saja, ini ada sekitar 7 sampai berapa menit, yaitu bagaimana problematika anak remaja.
Bapak Ibu harus mengerti, yang disebut dengan perkembangan anak itu tiga. Yang disebut dengan perkembangan anak itu tiga. Yang pertama fisiknya, yang kedua psikososialnya, yang ketiga adalah mentalnya. Inilah yang dalam ilmu kedokteran anak adalah disebut dengan tumbuh kembangnya anak. Saya paham ya? Tumbuh kembangnya anak. Jadi yang disebut dengan tumbuh kembangnya anak itu bukan cuma fisiknya, tapi juga mentalnya dan psikososialnya. Untuk perkembangan fisik rata-rata di kita itu mudah. Perkembangan fisik itu yang pertama sesuai dengan usia, yang kedua tergantung masukan yang diberikan. Kalau nggak sesuai, nah ini kita ke dokter anak. Ada apa dengan tumbuh kembang anak kita? Usianya sekian, makanannya banyak, tapi kok segini nih? Ya. Itu Bapak Ibu harus paham, ini adalah berarti ada something. Bisa dipahami? Jadi sesuaikan dengan usia dan tergantung dari masukan ya. Artinya kalau masukannya bergizi, makanannya yang bagus, porsinya banyak, tapi ternyata Bapak Ibu harus paham, kok ternyata barangnya masih kecil aja. Nah, ini tanya ke dokter, ada apa ini? Apakah mungkin pencernaannya? Atau mungkin daya serapnya yang begitu besar sehingga kemudian, atau anak tersebut lebih aktif? Jadi perkembangan fisik ini sesuai dengan usia dan sesuai dengan makanan yang diberikan. Yang berikutnya Bapak Ibu perkembangan mental. Perkembangan pengetahuan. Ini dimulai dari anak itu mengenal nama-nama benda. Ya. Bahkan termasuk diantaranya adalah mengenali namanya. Hafsah dia nengok. Khotsa dia nengok. Dia sudah mulai kenal, oh dia ini namanya. Kemudian benda. Minum, makan. Ya. Termasuk Bapak Ibu kalau subhanallah ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu dari anak. Nah ini yang kemarin pertanyaan-pertanyaan kritis. Begitu juga dengan memberikan stimulan dari lingkungan. Dari lingkungan ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memberikan stimulan dari lingkungan. Kalau orang tuanya gemar baca, banyak buku, anak juga akan demikian. Tapi kalau orang tuanya di rumahnya banyak murtad, orang gitu juga disuruh ngoprek-ngoprek, itu tergantung. Jadi tergantung bagaimana stimulannya dari lingkungan. Kemudian juga tadi sudah penanaman dasar mana keimanan, anak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau perkembangan psikososial, artinya bagaimana psikologi sosial anak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ini perlu perencanaan. Kalau untuk fisik, makannya cukup juga dia berkembang sendiri tuh. Gak perlu direncanain. Karena kan anak belum harus perlu nge-gym, belum. Jadi belum perlu direncanain begitu matang enggak. Makanan cukup dia gede sendiri tuh. Tapi kalau untuk psikososial, psikologis tentang bersosialnya itu perlu perencanaan. Gimana ya biar anak kita itu nggak pemalu? Gimana ya anak kita biar kemudian sopan sama orang yang lebih tua? Itu perlu perencanaan. Makanya perlu ada program agar anak itu memahami standar moral dan akhlak. Yang kita singkat-singkat saja, termasuk diantaranya perlu contoh dari kita. Perlu penguatan seperti kita berikan pujian, berikan hadiah. Nah ini tadi tidak seperti fisik. Kalau fisik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderungnya dia akan maju, dia tinggi ya, dengan sendirinya. Tapi kalau untuk psikososial, ini dia maju mundur. Ya. Dia dinamis, ya. Up and down. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang lagi semangat, kadang enggak. Kadang pemalu, kadang tidak, ya. Baik. Nah, cuma tanggung jawab pendidikan moral ini di tangan siapa?
Bapak Ibu Allah Subhanahu Syekh Nasirullah dalam bukunya yang sangat terkenal ya, Tarbiyatul Aulad, dia mengatakan pendidikan akhlak adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta perilaku yang harus dimiliki sehingga kemudian menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Itulah karenanya walaupun umur 7 tahun belum wajib, menurut Syekh Nasirullah agar itu jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memiliki sensor dengan sendirinya. Di sekolahan teman-temannya bawa makanan, tawarin mau nggak? Tanpa dia harus nunggu, dia nanya ke ibu bapaknya dengan sendirinya. Sorry, enggak. Baik. Nah, cuma jika proses pengasuhannya tidak berjalan baik, salah asuh, maka menjadi salah suai. Artinya tidak sesuai. Cara pulang begini, jadi bahasa Indonesianya kurang. Kemarin saya bilang fikih, kekinian dan kedisinian bingung. Kedisinian iya. Fikih kedisinian. Baik. Kalau kemudian salah asuh, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, jadi yang diharapkan itu nggak sesuai. Perkembangan kepribadiannya jadi timpang, nggak percaya diri, ya, merasa harga dirinya rendah, kemudian memiliki indikasi anak yang memiliki penyimpangan perilaku. Al-afu wal afiyah la samahullah, jangan sampai seperti ini. Maksud kita memotivasi. Tapi kita tadi katakan kita bandingkan dengan diri kita. Kita kemudian kamu ini memang nakal, kamu ini memang malas, kamu memang nggak ngerti-ngerti. Anak kemudian menjadi kehilangan harga diri. Apalagi kalau kemudian kita marahi di depan adiknya, apalagi kalau kita marahi di depan anak-anak yang lain. Anak kehilangan harga diri. Misalkan sekarang anak-anak main, tahu bajunya kotor padahal baru. Kamu nggak tahu ya, mama beli ini gaji seminggu. Bapak Ibu Allah ya, kita lupa anak kita itu lebih mahal mana dengan gaji kita seminggu. Harga diri dia kita permalukan di hadapan orang. Ya. Makanya kemarin saya dikirimin tulisan ya. Kita kadang ya Allah, ya, anak itu harganya seberapa bagi kita? Pas dia mecahin pot, kita marahnya luar biasa. Oh ternyata anak itu tidak lebih mahal dari harga pot kita. Ya. Kita lupa. Ya. Dan akhirnya anak ketika kehilangan harga diri, rasa percaya dirinya, ya. Ada seorang psikolog bilang, kalau anak pagi-pagi dia mau sekolah, yang dia dengar marah orang tuanya, di sekolah dia berpotensi untuk dimarahi gurunya. Kenapa? Karena secara psikis itu dia nggak mantep. Dia di kelas itu ada perasaan gugup, takut, ragu. Udin coba ke depan kerjain. Tadi di rumah udah dimarahin, nggak dengar bentakan. Jadi nggak ini. Kamu dimarahin lagi di rumah, dimarahin di sini dimarahin. Nasib Udin. Udin sedunia. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil satu aja ya. Ini saya dari plototin nama panitia. Yang pertama adalah macam-macam penyimpangan perilaku. Yang pertama bohong. Ya. Mencuri. Ya. Kadang kalau sudah menjadi penyakit, mencuri itu bukan untuk kebutuhan, ada ketagihan. Ya. Karena dia ngerasa adrenalinnya itu terpacu ketika dia muntik. Ya. Mencuri. Suka mencela, mencemooh. Kadang bukan mencemooh kepada temannya, kadang mencemooh kepada kita atau ibu. Jangan salah, anak itu adalah cerminan diri kita di antaranya. Atau kenakalan dan penyimpangan. Baik, yang pertama, secara psikologis, berbohong itu dilakukan untuk melindungi harga diri dari hukuman.
Jadi seorang anak mengatakan sesuatu yang tidak membuat dia malu. Jadi ancaman itu bisa rasa malu atau ancaman, maka kemudian dia ngomong kadang bohong. Kita pulang dari masjid, kita lihat anak kita kok masih nonton TV. Kamu udah nonton sholat belum? Ada perasaan takut kalau dibilang belum, ntar film kartunnya dimatiin. Atau kalau dibilang belum, jadi bakalan dilarang 2 hari nonton TV. Misalkan. Atau dia takut nanti kalau dihukum. Awalnya sambil menunduk dia akan mengatakan, udah tadi. Cara baru pertama. Orang kalau baru berbohong itu akan merasa debarnya. Bibirnya bergetar, matanya gak berani menatap. Tapi kalau udah gape, kalau kota Jakarta, kalau udah biasa, wah. Kamu udah sholat belum? Ayah apa sih kak? Udah, awas. Dia mencoba mengalihkan. Apa aja? Awas. Udah, awas. Tapi tetap dia kadang nggak berani menatap mata kita. Jadi anak itu berbohong karena takut. Takut itu bisa macam-macam. Bukan saja dimarahi mungkin, takut nanti TV-nya dimatiin, takut besok nggak boleh nonton lagi, takut macam-macam. Cara menghadapi anak yang suka berbohong, yang pertama cari akar permasalahannya. Apakah anak ini karena merasa harga dirinya rendah, sempat kita permalukan dia, kemudian Bapak Ibu kalau subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat. Jangan-jangan cara komunikasi kita ini satu arah, sehingga kemudian anak merasa terancam, makanya kemudian dia bohong. Terus gimana dong Ustaz? Tadi ayah belum berangkat, kamu masih kayak gini. Itu dengan sendirinya anak merasa dilibatkan. Iya, habis nanggung. Iklan sholat ya, kan bisa begitu. Atau bisa juga, ini udah jam berapa ya? Kok anak soleh Abi masih di depan TV terus? Iya ntar habis ini deh. Jangan, nanti udah keburu habis waktu maghrib. Iklan sholat ya, atau matiin dulu ya. Ini komunikasi luar. Hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ini juga termasuk tips kalau punya suami atau istri yang introvert. Suaminya tuh pendiam banget atau istrinya pendiam banget. Kalau ngobrol pertanyaannya jangan iya atau tidak. Kesel kita. Di kantor teman-temannya gimana Mas? Enak apa enggak? Enak. Kita cuma bisa begini. Capek deh. Jawabannya pakai hemat, ya. Jadi kalau suami atau istri yang orangnya introvert, diam, cari atau bikin pertanyaan yang jawabannya dia cerita. Baik, Bapak Ibu harus cerita toh. Jadi kalau udah cerita susah stop. Nah itu ada lagi kalau suami atau istri yang kemudian kosakatanya banyak. Kita ada triknya juga gitu. Baik, Bapak Ibu harus jadi ke anak itu, jangan kasih pertanyaan yang ya atau tidak. Jadi kan kemudian bisa cari kelebihan-kelebihan diri dia, hargai dia. Apa saja mungkin bukan prestasi dari akademiknya, tapi yang lainnya. Makanya sekarang di beberapa sekolah, kalau dulu kita lagi sekolah kan juara itu cuma karena intelektual, betul nggak? Juara 1, juara 2, juara 3, dan juara umum adalah gitu. Itu biasanya hanya kecerdasannya aja. Sekarang sudah banyak sekolah yang hampir semua anak itu juara disiplin. Jadi selama 1 semester itu anak nggak
juara dalam membantu teman-temannya. Ya. Kan ada anak yang kemudian begitu, ya. Dia senang ngebantuin temannya, ya. Itu juga juara. Kalau lagi siang, mereka lagi makan, ada yang anak itu kemudian bapak ibu Rasulullah, dia memang kemudian rajin, dia baik, dia kasih ke temennya. Tapi harus diperhatikan juga, ada tipikal anak yang makanan itu dikasih ke orang, dia tidak makan. Dia memang rajin, tapi makanan dia nggak mau makan. Dikasih ke temennya, biar dia pulang dia lihat ibunya habis, lalu dia nggak makan, ini juga bisa dikasih. Ada tipikal yang begitu. Ada tipikal yang memang dia senang ya, orangnya supel. Jadi kalau dia istirahat makan, dia ngomong, dia cerita ke sini, itu makanan dia habis. Ada orang yang senang cerita, jadi mungkin turunan, tak ibunya, tak bapaknya. Jadi pas pulang makanannya sisa mulu. Cari kelebihan dia, disiplinnya, rajinnya. Ya. Saya nggak tahu tentang kebenarannya, tapi kita bisa ambil pelajaran. Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala nanti, ketika anaknya tamat SD, hati ayahnya itu merasa sedih. Karena anak ini juara ini, anak ini juara ini, anak ini juara ini. Di hati itu, ya Allah, kok anaknya nggak juara. Tapi betapa terkejutnya ketika anaknya itu kemudian masuk pesantren, teman-temannya itu banyak yang nanya, Abi, ini nanti liburannya kapan? Jadi mereka itu merasa kehilangan. Oh, ternyata anaknya walaupun secara akademis maaf tidak terlalu menonjol, tapi anaknya itu memiliki kecerdasan sosial, baik dia sama orang. Jadi anak itu masing-masing memiliki keistimewaan. Jangan sekali-kali ukur dengan kita. Kita mungkin pintar dulu, kita bandingkan. Anak itu punya keistimewaan dia. Baik. Jadi kita cari kelebihan dia, hargai. Sehingga dia tak perlu bohong. Baik bohong kepada kita ataupun bohong kepada teman. Kadang ada anak yang merasa rendah diri, jadi ke teman itu suka bohong. Aku dong dapat oleh-oleh dari Amerika, Lego yang terbaru. Itu kadang anak karena merasa dia nggak punya atau dia merasa rendah diri, kadang dia nggak merasa punya kelebihan, sehingga dia harus berbohong, sehingga merasa oh untuk punya teman tuh dia harus bohong. Jadi paham ya? Coba bangun bagaimana kepercayaan diri dia, hargai kelebihan dia, sehingga kemudian untuk punya teman tanpa harus berbohong. Ada temannya bawa tas baru, ya. Kemudian dikerubungin, ih bagus ya tasnya, saya juga punya. Wah, gitu bohong. Gitu. Biar kemudian nggak mau kalah, biar kemudian tetap ditemani. Cari kelebihan dia. Jadi untuk ditemani, untuk dihargai itu tanpa harus bohong. Kamu itu bagus loh nak, kamu itu hebat loh nak, tas kamu itu luar biasa loh nak, bagus sekali, belum tentuan ini ya. Jadi cari keistimewaan dia, sehingga tanpa dia berbohong, dia akan dihargai oleh orang. Tanpa berbohong, dia masih punya teman. Kadang anak dengan perasaan dia ingin punya teman, dia mungkin berbohong. Dia berbohong sama umi abinya, ada keperluan ini, ternyata uangnya untuk traktir temannya. Oh, katanya anak orang kaya. Kok kita nggak dibayarin? Dia bilang sama uminya dia bohong. Untuk apa? Biar dia punya teman, padahal pasti begitu. Dia jujur pun kepada kita, latih. Saya paham ya? Kadang anak itu berbohong, biar dia punya teman. Kadang anak itu berbohong agar kemudian dihargai oleh teman. Ya. Nah ini saya kira waktunya cukup. Ya. Penyebabnya belum penyebab. Penyebab tadi. Penyebabnya tadi diantaranya kan tadi ya, bagaimana dia merasa ini, jadi cari akarnya. Ya. Penyebabnya memang tidak terlalu rinci. Ya. Sebabnya dia kenapa? Apa karena tadi orang tua dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah biasanya adalah karena anak merasa kehilangan harga dirinya, kehilangan percaya diri. Bapak Ibu Rasulullah, mohon maaf kelebihan 7 menit dari waktu yang disediakan. Jazakumullah.